Itu Pak Kemenang sampaikan kemarin sempat terjadi miss gitu. Tapi duit unjang madrasah mana? Nggak ada Pak, ayah orang nyuan. Tapi gini, sampai 2022 kita pokoknya tanggung jawab kita dan 16 rombel ya. Dengan pola kayak gini kan ini 4 miliar. Ini 4 miliar. Di tanggung jawab saya adalah 8 miliar kan, 8 miliar kayak rombelnya kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amri wa mursalin wa alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Pak Wabuk, yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Badan Pengawalan atau yang mewakili Kepala Sanawiyah Negeri 1 Pangandaran, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Yang pertama tentu mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi yang cerah ini dapat berkumpul bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Salam senantiasa dicurahkan bagi kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad, untuk keluarganya, sahabatnya dan kita sekalian yang patuh dan taat. Sekalian, pemikiran saya sebagai bupati saat itu adalah ada pasar di depan itu kan, ada pasar, ada terminal, ada sanawiyah dan ada masjid agung. Lalu ada kantor KUA dulu ya depan. Kalau melihat pengembangan dan keserasian saat itu atau saat ini sekarang kita lihat itu tidak begitu baik. Ya, untuk pasar, untuk terminal, pasar sudah kumuh. Terminal nggak bisa dikesahkan segitu-gitunya terminal. Karena kalau misalkan pasarnya yang disulat, sanawiyahnya kehengapan. Ya, upacara aja mungkin ya cukup boro-boro lapang poli, boro-boro tempat sarana olahraga yang lainnya udah cukup. Sama Masjid Agung juga sama, tidak berkembang. Masjid Agung tidak berkembang karena nanggung penanganannya, padahal masjidnya bagus. Pemikiran kita mulai kita tata. Ya, Masjid Agung mau diapain, terminal diapain, pasar diapain, rekan-rekan sekalian. Nah, mulailah satu pemikiran besar kita, bagaimana menata keserasian yang ada di depan ini. Maka salah satunya adalah dipindahkanlah sanawiyah ke sini. Kan jadi ngemplong ya, ada bu guru pak guru ya, ngemplong kan? Itu mau benteng segitu kan begitu ya. Sini ngemplong, pandangannya jauh kan begitu mas sekalian. Dulu ada yang tidak setuju, komite protes ke saya. Pak, ngapain dipindah? Saya bilang, ini mau nyelapang poligi hese. Ada beberapa tokoh-tokoh juga tidak setuju. Saya bilang, untuk pengembangan semua pihak, bukan mau dibangun hal-hal lain. Kan Masjid Agung juga, Masjid Agung sekarang tidak berkembang. Kenapa? Karena Masjid Agung hanya masjid, jauh dari lingkungannya. Coba kalau maghrib ke sana, kosong. Nah, nanti kita berharap di situ ada tempat-tempat yang bisa beraktivitas umat, anak-anak kita. Nanti ada pusat kegiatan remaja masjid, ya pengembangan perpustakaan masjid di situ kan lebih bagus. Namanya ditata dan bagus sekali. Ya sama pasarnya juga seperti itu. Ya, maka kita lakukan dengan baik. Insya Allah, ya kita bertekad. Saya tadi kemarin tuh rapat pasar. Tahun 2022 pasar sudah selesai dibangun. 70 miliar lah, betul. 70 miliar. 70 miliar. Relokasinya saja tadi malam kita bahas 5 miliar ya, 6, sekian miliar. Saya bilang relokasi kan sebentar, nggak duit banyak-banyak. Pengguruannya Pak katanya. Ya, relokasi sebentar. Pasar dibangun. Dulu 2 lantai itu pasar 2 lantai, ada 250 kios di atas. Kita punya pengalaman Pak. Di sana kalau 2 lantai tidak laku kan? Maka akhirnya saya ketemu dengan Pak Gubernur, terminal pindahkan lah. Kemudiannya, berarti buat apa itu? Pengembangan pasar. Maka akhirnya sepakati terminal tahun depan juga akan kita pindahkan. Tapi fungsi terminal penumpangnya akan kita bangun. Terminal kita pindahkan ke mana? Nusawiru, kita siapin tanah 4 hektar. Tapi tetap untuk baik turun ke depan. Ya, tahun depan pasar diberesin, tahun depannya lagi Masjid Agung kita beresin.
Ya, mungkin ada rumah SMP di sana juga kita akan pindahkan agar dekatkan ke sekolah. Di sana untuk pengembangan Masjid Agung aja, pengembangan Masjid Agung. Ya, dan termasuk sanawiyah saya ingin selesai tahun 2022, udah selesai Pak Kepala. Jadi kalau ini 8, 33 ya. Kalau ini perlu berapa? 8. Nah, saya punya kewajiban 16. 2022 saya akan paling lama 2022 kita akan menganggarkan untuk 12 apa? Global. Jadi sudah 20 apa? 16 tambah 8 24. Bapak cari 9 dengan Pak Kemenag ke sana ke Jakarta kan selesai begitu ya. Kan gotong royong sama-sama selesai. Jadi tahun 2024 kita punya sanawiyah yang megah kan? Enggak, begitu. Enggak ada Bu pemimpin yang ingin menyesarakan rakyat. Asli ingin bangun rakyat. Ya dinamika cukup kencang, enggak pindah saya bilang. Bupatinya itu enggak pindah. Nggak milih kajian, pindah kalau pindah kan sekarang kan sudah bagus, ya sudah bagus. Setuju kan? Sudah setuju Pak ini aja. Kan bagus kan? Ibu guru kan, belum kan? Terus dia pagar, benteng, can ngiung non, bus, motor, tukang apa? Plutuk di pinggir apa tuh tukang dagang dan sahabat gitu. Nah, sekarang kan enak di sini, ya kita enak ya di sini. Nanti kita hijaukan Pak Kepala, ini kan masih besar kita hijaukan nanti. Ya nanti apakah gedung itu yang 2 di situ atau kita pindah diserasikan dengan apa? Dengan gedung yang bagus ini kan? Serasikan di situ nanti buat gerbang dan sebagainya. Ya, apalagi jadi calon lah. Saya ingin nanti Masjid Agung kita bangun pasar 2020 selesai kan Pak Mahmud ya? Dia nanya ke saya, Pak Bupati kalau tidak turun kemana duitnya? Saya kurang lo pakai cara, begitu ya? Lo pakai cara. Pokoknya Masjid apa? Pasar tahun 2020 Sabwa selesai dibangun. Tadi malam saya manggil apa? Timnya di rumah. Bilang nges tong para saya, nges tong ngomong ke didukung tidak dukung, bisa nama non? KB berkonsentrasi untuk pembangunan pasar disukseskan. Kan persoalan data yang biasanya jadi persoalan. Ya di relokasi saya bilang tong pasea, ya tong pasea di lokasi non, cukup non. Kan sementara. Kalau relokasi nanti dibangun, sekarang mau lelang 1 bulan. Akhir katakan Desember selesai relokasi. Ya, nah pasar pindahnya itu ketika mau dibangun. Jadi di bulan Maret atau Mei, Maret atau bulan apa? Maret atau April itu pindah ke sana. Jadi kita membangun selama Desember sampai Desember 2020. 2012 selesai dibangun, pindah lagi ke sana. Ya, jadi yang kita lakukan, Mas sekalian, kita akan jor-joran terus. Saya tidak diam, tanya Pak Aron. Ya, kita gantian Bandung kemana, saling bicara duit kemana, bicara duit. Saya menghadap gubernur meyakinkan gubernur kami kurang uang, jangan ya, karena sampai hari ini kan saya nggak punya kantong. Ya, rumah sakit bagus 400 miliar loh itu Pak, 400 miliar dan gratis lagi, nggak ada di Republik Kabupaten Kota yang lain yang apa? Yang masyarakatnya kalau sakit tinggal masuk saja, nggak ada. Makanya saya main kontrol, orang masih numpuk kan. Tentunya sudah ada buat sistem di Android. Jadi Bapak Ibu kalau daftar ke puskesmas cukup pakai Android, tidak usah ngantri. Nah itu yang mau disosialisasikan, sudah dibuat sistemnya dan sebagainya. Ya terminal ke sana. Tadi naikkan akses kan? Oh, kita nyari duit juga nih, 50 miliar Pak. Jadi dari nanti ke pusat pemerintahan tahun ini selesai 2, yaitu kantor Setda dan kantor Bapeda, dan alun-alunnya selesai. Alun-alunnya 9 tambah 18 ya, 27 miliar ya sekalian. Kita bangun alun-alun 27 miliar, itu luar biasa Pak. Buat duit, hangat. Hangat sekalian. Jadi akses jalan itu dibangun 2022 Pak, itu 50 miliar. Kalau Bapak lihat desainnya, wah gue udah bisa kemarin ya. Bilang harus kan begitu mas desainnya. Jadi jalan ke bawah dan sebagainya. Jadi kota baru di sana. Itu yang akan kita lakukan. Tahun depan ini ada prioritas kita ada 6 pasar Pangandaran. Ya, sanawiyah yang gede-gede nih Pak. Pasar Pangandaran itu 60 sampai 70 miliar. Menyambungkan jalan mana? Ke Batu Jalan kan sudah kan, dan Batu Hiu itu masih perlu dana kurang lebih 140 miliar karena jembatannya 2 tuh
280 meter Pak, sampai kemana, ke sana. Yang kedua tuh, kalau kedua, 1, 2, perpustakaan masih kurang 12 miliar. Perpustakaan mana? Kalau dulu perpustakaan apa gini Pak, embung, sing alus pokoknya perpustakaan bagus ya. Itu perpustakaan kita bangun lagi 12 miliar lagi sekali perpustakaan. Jadi biar nanti perpustakaan kita perpustakaan yang bagus. Terus apa lagi? Mana apa lagi? 1, 2, 3, ada 6 semuanya. Ada 6. Jembatan nanti kalau Bapak mau kemana? Jadi kalau mau ke Parigi, kalau mau ke mana? Batu Karas, besok mungkin setengah jam sudah sampai Batu Karas Pak. Ini langsung laut dari Bandara Nusa Wiru juga langsung mana? Langsung ke Batu Karas, ke Madasari, langsung lewat pantai sini. Yang pantai mana? Pantai Timur juga tahun ini selesai semua. Dia dengan prioritas hampir 300 miliar Mas sekalian. Nah, saya kira itu Pak Kemenang sampaikan. Kemarin sempat terjadi miss gitu. Tapi duit unjang madrasah mana? Nggak ada Pak. Ayah orang nyian juga. Tapi gini, sampai 2022 kita pokoknya tanggung jawab kita dan 16 rombel ya. Dengan pola kayak gini kan ini 4 miliar. Ini 4 miliar. Di tanggung jawab saya adalah 8 miliar kan, 8 miliar kayak rombolnya kayak gini misalnya. Ya, ini Bapak nyari 9 miliar. Ya, dan saya kira itu yang sampaikan kesempatan yang berbahagia nih sekalian. Ya, saya harus menyampaikan dengan jujur, tahun 2020 ini seperti kemarin itu tahun yang sangat memprihatinkan Pak. Defisit kita banyak, kita dikurangi hampir 400 miliar. Dropnya Pak anggaran, waduh kelepas. Jadi kalau ada perlambatan sekarang, karena dalam proses pemulihan kesehatan, ya mudah-mudahan 2020 ini sudah bisa lari lagi. Kira-kira begitu sekalian, saya dengan Pak Ujamdin tentu mohon doa restunya akan bangun Pangandaran. Ya sekarang bukan saatnya lagi mempersoalkan siapa yang sudah memilih. Sekat-sekat pilkada ini sudah selesai. Kita membangun Kabupaten Pangandaran yang kita cintai dari Pangandaran yang hebat, Pangandaran yang juara, dan kita bangun ya pendidikan konsep keagamaan juga kita bangun dan sebagainya. Kalau nanyakan janji kampanye sedang disusun, jadi kan rangkaiannya begini. Rangkaian pertama kita membuat rumah besarnya dulu, kebijakan makronya dulu, namanya rencana pembangunan menengah daerah 2021-2026 sedang dibuat Pak, beberapa bulan selesai. Kartu Pangandaran juara nanti juga akan segera dilakukan. Beasiswa untuk berbagai jasa sudah dijanjikan dan kita lakukan. 2002 pertengahan 2002 sampai dengan Agustus 2022 ini selesai. Baik dibuat. Nah, kita akan eksekusi mulai 2022 kita eksekusi, misalnya sudah jalan ya. Dengan nanti konsep membangun Pangandaran 5 tahun ke depan sudah bisa dijalankan dengan baik. Dan itu Bapak sekalian, Pak Guru, Bu Guru, kalau Pangandaran debatnya masih agak ini emang sedang dalam proses penyehatan ya, penyehatan. Dan tentu mohon maaf ya, saya kira saya lihat bangunan Sanawiyah ini luar biasa, bagus Pak ya. Dan antara 2 hektar nanti kita lihat apakah masuknya dari Islamic Center atau dari sini Pak ya, kita akan kasihkan. Tapi saya masuk sini sudah sangat bagus. Saya kira insya Allah kalau kebersamaan dibangun ya, tentu saya manusia biasa, ada kekurangan kelemahan dan sebagainya. Kritik cara membangun silakan sampaikan. Ulama nggak goreng, udah pasti goreng kan begitu ya. Tapi mari kita sama-sama membangun Pangandaran ya, insya Allah ya, insya Allah kita akan menjadi kabupaten yang luar biasa ya. Dan Kemenang ini, Kementerian Agama ini luar biasa ke Pangandaran. Saya itu ditelepon sama Pak Rektor, ingin ketemu di Bandung. Mulai di Bandung Pak Rektor, Pak Bupati saya mewakili Dirjen Perguruan Tinggi apa? Pedis, sama saya mewakili Pak Sekjen. Apa Pak Rektor? Mau nggak dibuatkan IAIN? Oh, mau? Ya. Bapak punya tanah nggak? Saya bilang kalau saya ngomong mau, Bapak nggak usah ngomong nanyain yang lain. Artinya yang menjadi kewajiban pemerintah daerah siap saya katakan. Jadi kita siapin tanah tuh diminta-mintanya 25 hektar, kita nyiapin 30 hektar, lalu ada 80 hektar ya, 20 hektar tanahnya, yang pinggir sana sama pinggir sini, itu 80 hektar, kita siapin untuk IAIN.
Kemarin Pak Rektor ketemu saya waktu nikahin di mana, di Ciamis. Pak Bupati, tahun ini kita akan mulai bangun di IAIN. Saya berharap tahun depan penerimaan mahasiswa